Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua anak-anak Bapak. Nah, untuk pagi hari ini kita akan belajar tentang statistika di bab 2, bab baru. Nah, ini statistika. Statistika itu bisa dikelompokkan ya. Yang pertama dia mengumpulkan data, setelah itu menyajikan data, yang ketiga dia menganalisis data. Nah, bagaimana teknik-tekniknya? Kita lihat dulu. Nah, misal kata di halaman 24. Nah, ini ada penyajian data dalam bentuk histogram dan poligon frekuensi. Nah, di situ bisa kalian baca, kalian praktekkan. Nah, bisa juga kita lihat daripada bentuk contohnya langsung ya di halaman 25. Ini. Nah, oke. Nah, bisa kita baca gitu ya, bisa kita baca. Coba Anda amati pula data hasil ulangan matematika dari 34 siswa gitu ya. Nah, 34 siswa itu ini dia. Nah, dapatkah Anda menyajikan data tersebut dalam bentuk tabel distribusi frekuensi? Nah, berarti ada tahap-tahapnya ya. Yaitu yang pertama, anggaplah kamu seorang statistik gitu ya, atau pengamat data gitu ya. Kalau kerja di bank atau kerja di badan statistik gitu ya. Nah, ini ilmu yang dasar harus kalian pelajari. Nah, misalnya kata ada suatu urutan gitu ya. Nah, ini ya. Urutkan data dari nilai terkecil ke nilai terbesar. Nah, jadi dari yang atas ini, nah kita cari nilai yang terkecil. Nilai terkecil di sini bisa dibilang 48 gitu ya. Nah, sedangkan nilai terbesar itu adalah 90. Nah, maka susunan itu dari 34 itu tadi disusun sehingga dia membentuk urutan. Nah, misalnya kata ini dari yang terkecil ke sebelah kanan ke yang besar. Gitu ya. 48, 57 ada 2, ditulis 2 kali, 62 dan seterusnya sampai 90. Ada 2 kali. Nah, setelah kita urutkan bagian pertama, sekarang masuk ke bagian kedua, tentukan banyak kelas pada tabel distribusi frekuensinya. Anda dapat menggunakan metode Sturge. Nah, di sini K itu adalah banyaknya kelas gitu ya, adalah 1 ditambah 3,3 log N sama dengan 1 tambah 3,3 log N. N-nya itu adalah berjumlah 34 gitu ya. Nah, jadi sebanyak 34. Maka kalau kita hitung didapatlah 6,05 gitu ya. Atau bahasanya kita genapkan saja deh menjadi 6. Jadi 6,05 itu kita genapkan menjadi 6. Nah, kelasnya itu berarti ada sebanyak 6 kelas gitu ya. Nah, terus kita harus mencari yang kedua, interval. Interval kelasnya itu adalah I. Interval itu adalah rentang dibagi banyak kelas. Nah, rentangnya itu dari yang besar kurang yang kecil. Nilai yang besar tadi kita dapat 90 ini ya. Habis itu dikurang dengan nilai yang terkecil, dapatlah 48. Maka dikurangkan 42 dibagi 6 sama dengan 7. Nah, intervalnya sepanjang 7 gitu ya. Oke. Nah, baru kita lihat lagi bagian yang keempat. Tentukan ujung batas bawah dan batas atas kelas pertama. Biasanya batas bawah kelas pertama diambil yang kecil yaitu 48. Batas atas kelas pertama, batas kelas sama dengan batas bawah kelas I. Ditambah interval kelas dikurang dengan 1 gitu ya. Berarti 48 dimulai dari 48 ditambah 7 karena intervalnya 7 baru dikurang 1 sama dengan 54. Nah, maka dari 48 ke 54. Oke ya. Berarti dia sebanyak 7 ya. Kalau gampangnya kita ngitungnya dari 48, misal kata kalau dihitung 48 nih. 48, 49 gitu ya, 50, 51, 52, 53, 54. Nah, 7 kan, memang dia isinya adalah tuh 7. Nah, boleh juga dihitung lagi dari mulai 55 sampai 61 sebanyak 7 tadi gitu ya. Nah, terus sampai habis gitu ya, sampai mendapat dia nilai 90 atau melewati 90. Oke, nah kalau dia tabelnya bisa di halaman 26 ini dia. Sampai dia 90 sampai 96. Nah, itu kalian hitung berapakah tabel-tabelnya? Berapakah dari tabel ini, dari kelasnya ini 48 sampai 54 itu ada berapa orang gitu. Ada berapa kali dia muncul gitu ya. Bisa kata 48 sampai 54. Itu kalau kita hitung 48 ya. Ini 48-nya
Terus ada nggak yang 54? Nggak ada, dia langsung lompat 57. Maka kamu bikinlah di sini satu. Oke. Nah, sekarang 55 ke 61. Kita tengok 55, 61. Berarti cuma dua ini ya. Nah, berarti dua ini yang memenuhin. Oke, berarti ada dua. Oke, baru 62 ke 68. 62-nya ini sampai 68-nya sampai di sini terakhir. Nah, bisa kalian hitung ada berapa di situ ya. 1 2 3 4 5 6 7. Maka di sini adalah 7 turus gitu ya. Nah, garis 4 coret jadi 5. Ini baru 2 gitu ya. Nah, kita ambil 69 ke 75. 69 berarti 69 nggak ada, mulai dari 71 gitu ya. 71 sampai ke 75. 75 batasnya adalah di sini. Nah, kalian hitunglah dari sini sampai dengan sini. Itu dihasilkan adalah 12. Jadi 5 coret 4 coret jadi 5. 4 coret jadi 5, baru tambah 2. Dapatlah dia 12. Terus demikian sampai dia bernilai 90 gitu ya, sampai 96. Nah, karena nilai yang terbesar ada 96. Oke. Nah, habis itu kita bikin tabel frekuensinya. Boleh pakai frekuensi juga, boleh enggak gitu ya, karena ini sudah mencakup ini ya. Tapi kalau bisa per frekuensi, turusnya dihilangkan. Gitu. Sebetulnya kita langsung ke tabel frekuensi juga bisa tadi ya. Nah, nanti kalau sudah turusnya sudah dapat, kita hapus turusnya, kita ganti frekuensinya, kita tulis dengan angka. Enggak pada turus lagi. Oke. Bisa? Oke, Bapak rasa bisa. Nanti dibahas lagi. Setelah itu kita masuk ke pola menggambar, yaitu gambar dari distribusi itu adalah ada histogram dan juga ada poligon gitu ya. Nah, histogram itu adalah ini ya. Nah, diagram batang itu adalah histogram, sedangkan poligon itu adalah diagram garis. Ini garis ya. Sebenarnya garisnya ini aja, tidak ada batangan ini, cuma batang ini adalah merupakan daripada histogram, sedangkan poligon itu adalah cuman naiknya garis atau turunnya garis. Berarti dari sini naik garisnya, setelah itu turun lagi garisnya, itu adalah merupakan ciri dari poligon. Sedangkan histogram bentuknya batang atau bar gitu ya. Nah, kita cek. Ini di sini dia adalah amati tabel gitu ya. Habis itu buatlah sumbu datar atau horizontal, dan sumbu tegak itu adalah vertikal. Jadi horizon itu adalah garis putus antara langit dengan laut ya. Jadi dia lurus gitu ya, lurus gitu, apa namanya gini, berbaris gitu ya. Ini horizon. Jadi horizon itu ada di tepi laut, perbatasan laut dan langit, itu garis horizontal gitu. Sedangkan vertikal dia ke langit, dari bumi ke langit, itu vertikal. Oke. Nah, sumbu horizontal itu menyatakan interval kelas, dan sumbu tegak itu menyatakan frekuensi gitu ya. Nah, kita cek. Nah, samping ini saja, sini saja. Nah, inilah dia sumbu vertikal. Nah, ini yang vertikalnya, ini dia yang horizontalnya. Biasanya katanya kalau yang vertikal itu adalah frekuensi ya, frekuensi, sedangkan ini adalah intervalnya, interval kelasnya. Sedangkan frekuensi munculnya banyak berapa kali gitu ya. Sedangkan interval kelasnya itu adalah banyaknya yang mengisi kelas gitu. Interval itu banyak yang mengisi gitu. Oke, kita cek lagi. Nah, ke yang kedua, sajikan frekuensi tabel ke dalam bentuk diagram. Bentuk diagramnya seperti kotak diagram batang. Nah, bisa kalian baca terusnya dan terusnya. Nah, ini amati gambarnya. Tampak tepi kelas itu terbawah itu adalah 4,5, 47,5 dan 54,5, sehingga terbentuklah histogram dari gambar itu. Nah, pertanyaannya, tadi kita tahu bahwasanya bilangan terkecil itu adalah 48 gitu ya, dan bilangan terbesar itu adalah 96 ya. Oke, 96. Terkecil terbesarnya 96. Nah, tadi ada dimulai dari kelas yang pertama 48 sampai dengan 50 berapa tadi ya? 54. Nah, pertanyaannya, kalau kita menentukan ini harus dikurang 1. Ini bagian yang ini harus kita kurang dengan 0,5. Kurang 0,5. Nah, itu adalah tepi bawahnya. Sedangkan yang ini
ini adalah ditambah dengan 0,5, itu adalah tepi atas. Nah, itulah dia kenapa nanti bilangannya itu berbentuk desimal, maka dikurang interval kelas yang pertama itu dikurang dengan ini, sedangkan ujungnya itu kita tambah dengan 0,5. Nah, bagaimana aplikasinya? Kita lihat. Nah, ini deh biar gampang. Oke. Nah, kita cek ya. Nah, ini ada kelasnya. Kita tengok. Nah, ini 48. Kita mulai dari bilangannya itu 48. 48 itu kita kurang 0,5 gitu ya. Yang penting yang Bapak jelasin tadi. Berarti tinggal dapat 47,5. Kurang 0,5. Nah, itu adalah garis yang pertama. Setelah itu kita masuk ke garis yang kedua, atau ini tadi tepi bawah, ini tepi atasnya untuk interval yang pertama. Nah, 54 ditambah 0,5, maka dia dapatlah berarti yang ini, yang awal ini dia kurang gitu ya. Yang kedua itu tambah gitu ya. Nah, yang ketiga juga ditambah. Nah, Pak, yang kurangnya mana, Pak? Rupanya yang kurangnya sudah diwakili oleh ini. Jadi yang ini sudah mewakili ini. Jadi dia cuma sekali aja, karena ini dia tidak bisa bersender, maka dia menjadi kurang. Karena di belakang dia ini habis, nggak ada lagi ya. Bilangannya dimulai dari dia, maka dia dikurangkan. Setelah itu ditambahkan. Sebetulnya ada dikurangkan karena ini berhimpit, maka kita nggak usah hiraukan. Maka yang perlu kita hiraukan yang jumlahnya aja. Nah, seperti ini ya. Ini 61-nya ini, Pak, kenapa nggak ada di 54,5-nya gini ya untuk yang ini. Nah, itu udah mewakili di sini. Nah, sudah berhimpitan dia, makanya nggak perlu ditulis. Maka yang perlu kita tulis yang pertamanya kurang, tambah. Nah, habis itu kita lihat yang 68. Yang 68-nya juga sama, kita tambah juga. Kita tambah, ini juga tambah. Sampai yang terakhir juga kita tambah ya. 96 juga kita tambah dengan 96,5. Oke. Saya. Nah, setelah kita bisa menentukan, nah, sedangkan ini sumbu vertikalnya itu dimulai dari angka 1 ya. 1 sampai dengan yang paling besar ada 12 gitu. Berarti kita mulai dari angka 1 gitu ya, 1. Ini sebetulnya ini harusnya enggak 1 nih. Ini harusnya 0. Nah, karena dimulai dari angka 0, 1, 2, 3. Nah, sampai dengan 7 batasnya. Boleh ini ya, boleh ditambahi lagi 4, 5, 6, 7. Oke. Nah, lanjutnya kita cek dari frekuensi ini, kita bikinlah tabelnya gitu. Nggak sampai ya. Oke deh, kita lihat, kita besarin dikit bisa nggak ya. Oke, nah dari tabel ini kita sajikan dulu ya. Nah, mana yang bisa kita bahas. Nah, misalnya kata ini untuk interval yang pertama, ini interval yang pertama gitu ya. Ini dia, ini yang paling atas itu adalah sebanyak berapa? 1. Nah, maka ini garisnya ke 1. Kita bikin warnanya tertentu ya, boleh diwarnain, boleh diarsir aja. Ini adalah mewakili kelas interval pertama. Kita bikin apa ya, 1 ya, 1. Terus yang ini yang balok kedua itu adalah mewakili interval yang kedua. Ini ya, 55 sampai 61 itu ada 2. Nah, maka garisnya itu batangnya itu ditarik angka 2-nya, habis itu kita bikinlah batangnya gitu ya. Bisa ya. Nah, kita perhatikan lagi lah nanti ininya. Habis itu yang ketiga, interval yang ketiga itu dia sampai 68 ini ya. 62 sampai 68, karena 62 yang sudah gabung jempet tinggal 68,5-nya. Itu adalah sebanyak 7. Nah, jadi angka 7-nya kita tarik, baru kita bikin dia batangnya di sini, mewakilin kelas ketiga, dan seterusnya ya sampai ke ini 96,5. Oke, bisa ya. Nah, kalau sudah dapat bentuknya itu kan gitu, berarti sudah selesai lah untuk dia histogramnya atau diagram batangnya. Nah, sekarang kita masuk ke diagram poligon. Nah, poligon itu adalah diagram batang yang ditarik garis gitu ya. Artinya ditarik garis naik dan turunnya. Nah, cuman titik melalui dengan di sini tengah. Kalau ini di atasnya, atas balok itu kita bikin suatu titik di tengah-tengahnya. Maka ini ya. Nah, titik tengah-tengahnya. Maka garisnya itu dimulai dari sini. Dari tengok yang paling bawah sini boleh naikkan, balik ke sini, turun lagi ke tengah, turun ke tengahnya sini, turun lagi sampai ke bawah.
gitu ya. Nah, ada seperti contohnya di sini dia. Ini sudah kita dibantu. Oke. Nah, ini seperti yang tadi Bapak bilang, ini di tengahnya. Ini di tengah, di tengah, di titik tengah, di titik tengah, 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 dan sampai habis. Gitu. Jadi bisa kita tarik garisnya, tarik, naik, 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 turun, turun. Nah, seperti gambar gunung ya. Nah, memang seperti itu biasanya. Tapi nggak selalu dia seperti itu ya. Bisa aja beda-beda. Bisa dia nanti turun, tiba-tiba naik. Bisa juga nanti ujungnya itu malah ada isinya. Artinya dia terakhirnya itu nggak seperti gunung, jadi menanjak ke atas gitu, malah menjadi seolah-olah lembah gitu juga bisa. Oke, nah itu dari Bapak sampai dengan posisi menggambar histogram dan poligon ini ya. Nah, ini nanti sebetulnya nggak perlu dihapus aja ini gambar ininya. Gambar apanya sih namanya ya? Gambar barnya ini, gambar sketsa untuk diagram batangnya dihapus. Jadi kita butuhnya cuman garis naik dan turunnya saja. Nah, itu ya. Oke, untuk latihannya bisa kita lihat di sini. Nah, ini satu saja bikin histogramnya dan juga poligonnya. Oke, nah Bapak sedikit bantu. Di sini ada bilangan yang terkecilnya itu adalah 40 gitu ya. Nah, bilangan yang terbesar ada 63. Nah, ini bisa kalian urut, artinya di sini ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 10 angka. Yang ini 10 atasnya, yang sininya 4. Berarti ada N-nya itu adalah sebanyak 40. Oke, nah N-nya sebanyak 40. Nah, terus kalian harus menghitung seperti yang tadi, kelas gitu ya. Kelasnya itu berapa banyak gitu ya. Kelasnya itu adalah 1 tambah 3,3 log daripada N gitu ya. Tentukanlah 1 tambah, jangan ditambah dulu ya, dikali dulu ya. 3,3 log itu adalah 40. Nah, log 40 berapa? Bisa ya, kalian cari pakai kalkulator berapa log 40 dikali dengan 3,3. Itu nanti hasilnya berapa tadi ya? Kalau nggak salah sekitar 6,2 gitu. Jadi kalau di ini ya seperti tanda air gitu ya, maka dia dapatlah 6 gitu. Sama yang tadi juga 6 dapatnya, intervalnya itu 6, kelasnya itu sebanyak 6 gitu ya. Nah, masuk ke intervalnya. Ini bagian yang kedua tadi ya. Setelah ini urutkan, ini yang bagian keduanya, ini yang bagian ketiga. Tiga itu adalah interval kelas, itu adalah rentang gitu ya per banyaknya ini kelas gitu ya. Berarti rentangnya itu adalah 40 sampai 63. Berarti 63 dikurang 40, 63 dikurang 40 per K. K-nya itu adalah 6. Berarti kalau dihitung ini 23 per 6. Nanti hasilnya itu 38 setahu Bapak. 3,8, maka dia didekatkan saja ke 4. Gitu ya. Oke, berarti kelasnya itu ada 6 dan intervalnya itu ada 4 gitu ya. Coba nanti bisa dihitung, cari. Nggak nampak. Oke, inilah tadi coret-coretan Bapak yang bilangkan dia 63 itu 46, ini dia. Oke ya. Nah, coba dibahas gitu ya. Coba dibahas berkelompok juga nggak apa-apa. Nah, selesai untuk di sini. Nah, itu dibahas ya, gimana cara menentukan gambarnya, histogram dan poligon dari latihan 2.1 ya di halaman 27. Oke, semoga bermanfaat, semoga ngerti. Itu dari Bapak dulu. Nah, oke deh, Bapak sudahi. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.